Salam damai dan sejahtera pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada di minggu yang baru. Saudara-saudara, minggu yang baru ini kita mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum berlangsungnya pemberitaan firman mingguan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Yesus Kristus menjadi Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya firman Tuhan dari surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dapat kami renungkan dan kami kerjakan di minggu yang baru, sehingga kami terus mengalami kasih karunia Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, minggu ini kita akan merenung bersama Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Tema itu menjadi berita utama. Tema itu menjadi berita baik. Tema itu menjadi berita positif. Tetapi banyak kali berita positif itu bergeser dan tidak mendapatkan peluang-peluang yang terbaik. Sebaliknya, berita-berita negatif, berita-berita tidak utama cenderung menarik perhatian para pembaca, para pendengar, umat Tuhan dimanapun berada. Satu contoh, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada satu kelompok yang lagi ngetren yang namanya kelompok Kristen progresif. Kelompok ini menjadi satu kelompok yang menaikkan berita-berita yang negatif terhadap buku suci kita, Alkitab. Bagi mereka, Alkitab tidak benar. Berita-berita dalam Alkitab selalu kontradiksi. Yang satu tidak menolong yang lain. Berita Alkitab tidak final. Berita Alkitab tidak menjadi berita yang baik, berita yang indah, berita yang membangun pengharapan manusia. Dalam firman Tuhan, surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7, Rasul Paulus menyampaikan berita utama, berita baik, berita indah, berita yang menguatkan pengharapan orang Kristen dimanapun berada, secara khusus di Roma, bahwa Injil, kabar baik, itu cerita tentang Tuhan. Itu cerita tentang kasih karunia Tuhan yang kekal. Tidak hanya bagi orang Yahudi, tidak hanya bagi orang Romawi, tapi juga berita kasih karunia Tuhan yang kekal bagi dunia, di luar Israel, di luar Roma. Saudara-saudara, Rasul Paulus mau bilang ini berita utama, berita penting, karena ia mengukur dari diri sendiri. Dia adalah seorang Yahudi yang menjadi pengkhianat hebat dalam pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih orang-orang Kristen dan bukan orang-orang Yahudi. Dia pengkhianat, pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika Yesus menangkap dia, Yesus mengubahnya, Yesus mengkuduskan dia untuk menjadi manusia yang mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Rasul Paulus bertobat dan berjanji untuk mengabarkan berita besar, berita positif, berita baik, kebangkitan dan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Dan bagi Rasul Paulus, salah satu ujung bumi adalah Roma. Rasul Paulus yakin bahwa ketika ia ada di Roma, dia mulai membalas kasih karunia yang Tuhan beri bagi dia. Dari orang yang patut mendapatkan hukuman, menjadi orang yang merdeka, orang yang mendapatkan kasih karunia. Supaya kasih karunia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu dialami tidak hanya oleh orang Yahudi di Israel, di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, tapi juga dapat dialami oleh umat pilihan Tuhan di Roma dan di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak orang Kristen di Roma untuk tetap optimis, berjiwa besar, bahwa tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang di Israel, tapi orang bukan Yahudi yang ada di Roma, orang bukan Yahudi yang ada di luar Roma, juga mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia bagi segala bangsa di segala tempat. Rasul Paulus ajak mereka supaya mereka berjiwa besar, bahwa mereka juga ketika tertentu dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk ke ujung bumi menyampaikan berita besar, kabar kesukaan bagi bangsa-bangsa, bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, telah menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga, menjadi Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia ini. Kekasih Tuhan, itu firman Tuhan yang dapat kita ketemu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari firman Tuhan ini, minggu ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, kita bersyukur karena kita ini juga menjadi umat pilihan Tuhan yang diubah, dikuduskan menjadi milik Tuhan. Kita selevel dengan perubahan dan pengkudusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang Yahudi, bagi Rasul Paulus, bagi orang di Roma. Ini keunggulan kita. Ini yang mesti membuat kita di minggu yang baru tidak pernah berhenti untuk bersyukur, karena Tuhan menjadikan kita sama dengan mereka, menjadi umat Tuhan yang diubah, yang dikuduskan, dan yang siap untuk dipakai bagi pekerjaan penyiaran kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Hal yang berikut yang perlu kita renung dari firman Tuhan, setelah kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita juga bersama-sama mesti menerima bahwa kita sama-sama mesti berjuang untuk hidup di dalam semangat bersama, hidup di dalam terang Kristus, supaya tempat di mana kita ada mengalami kebutuhan akan terang yang ajaib, maka kita mesti bergerak ke sana untuk membawa hidup kita yang terang bagi dunia di mana ada kegelapan. Saudara-saudara, untuk bagian kedua kita diharapkan untuk berani meninggalkan pola hidup yang lama dan berani memasuki pola hidup yang baru. Keberanian ini penting, karena tanpa keberanian kita akan terus menjadi warga yang kalah. Kita mesti berani supaya kemenangan yang Tuhan telah janjikan untuk moyang kita, kemenangan yang Tuhan sediakan untuk anak cucu kita, kita menjadi perantara, melanjutkan janji penyertaan itu kepada anak cucu kita. Kita mesti berani. Keberanian ini mesti membuat kita sama-sama menemukan bahwa kita menemukan peluang-peluang baru. Hal ketiga yang perlu kita renung di minggu baru adalah saudara dan saya, kita semua sama-sama mempunyai tugas
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah, di negeri di mana kita berada. Saya sebagai pendeta, saudara-saudara sebagai penatua dan siamas, guru sekolah minggu, pengajar katekisasi, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pengusaha, siapapun kita sama-sama dipanggil, dikuduskan, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan pemasyuran Injil, pembangunan Kerajaan Allah. Kita membangun Kerajaan Allah tidak hanya di lingkup gereja, tapi Kerajaan Allah juga ada di kantor pemerintah. Kerajaan Allah juga ada di kantor swasta. Kerajaan Allah juga ada di pasar. Kerajaan Allah juga ada di tempat-tempat yang rawan penyakit, rawan gempa. Di situ kita semua dipanggil untuk bersama-sama membangun Kerajaan Allah, memberitakan berita besar dari Tuhan. Saudara, minggu ini kita mendapatkan berita besar dari Tuhan, bahwa dosa kita diampuni, kita dikuduskan, kita disatukan untuk melanjutkan pekerjaan hidup sampai Yesus Kristus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.